yang dibuat pemerintah isinya sama. Kok sama gitu ya? Mengatakan kurikulum harus begini. Nah, padahal kan kita hidup di peradaban continuous improvement, ya kan? Continuous improvement, orang nggak bisa dong kita bilang baru dia memimpin baru kita gagal. Kan itu tahap awal, dia baru bikin konsep, dia kan lihat reaksi. Keras saya bilang, Ahok jangan belah batu, saya bilang gitu kan. Ya saya ngeri juga ngeliat dia marah-marah kayak gitu kan ya. Nah, tapi kita kan memberikan feedback. Ada orang yang memberikan kritik itu untuk menghalang-halangi, ada orang memberikan kritik untuk memperbaiki, ada orang mengkritik itu karena nggak kebagian. Ya, kan macam-macam gitu kan. Ya. Nah, jadi poin saya adalah perubahan itu nggak gampang. Ya. Sebagian besar orang yang melakukan perubahan kalau kita lihat sejarah mati kok. Mati, Anda lihat saja di Abraham Lincoln itu menghapuskan perbudakan, mati dia ditembak, ya kan? Kemudian Martin Luther King itu kan segregasi kan, bisa mati dia, ya kan? Jadi ketika dia mau melakukan itu, dia udah siap, ya kan? Dia udah mau melakukan itu, tapi ya jangan dihalang-halangi, jangan di. Anda kok bengong sekali? Asik dengerinnya Mas. Sudah Mas, sudah cukup. Saya masih terus lagi loh, pengen dengerin lagi Mas. Tapi begini, kalau kita bicara perubahan, tadi betul juga ya, artinya perubahan memang punya resiko yang luar biasa. Kalau tadi dikatakan Gus Dur ada 10 perubahan, 1,5 tahun kalau tidak salah, nggak sampai 2 tahun seingat saya. Tapi ketika, itu pertanyaan besar. Ya, karena seringkali orang berpikir perubahan bisa dilakukan tanpa manajemen perubahan. Perubahan itu ada ilmunya. Kemarin saya ngomong sama Prof. Emil datang ke tempat saya. Lama itu yang tidak siap. Sehingga kalau Anda perhatikan itu Ganesha. Kalau Anda pergi ke ITB itu kan namanya Ganesha. Ya. Ganesha itu simbol perubahan menurut teman saya. Anda lihat deh simbolnya. Di tangan kiri itu ada kitab. Ya. Lontar. Itu artinya buku. Harus pakai dasarnya pengetahuan. Ya. Yang tadi disebutkan pengetahuan. Di tangan kanan itu seringkali pegang adalah gading yang patah. Ya, ketaksempurnaan dan sebagainya. Tentu ada versi lain dari agama ini. Kemudian di tangan kirinya, ini di belakang, tangannya 4 kan. Tangan kiri belakang itu ada tasbih atau teratai. Itu simbol hatinya harus bersih. Karena kalau Anda melakukan perubahan, Anda disorot semua orang. Dan begitu Anda melakukan kecurangan, Anda punya kepentingan pribadi, Anda gampang kok dijatuhkan. Ya. Bilang, kamu harus sekolah, kamu harus kuliah. Kenapa? Karena anak Pak Guru itu kuliah, bukan? Anak Pak Guru itu bisa sekolah, bukan? Bukan karena apa? Karena dia membandingkan dengan yang lain. Jadi pilihan kita sekarang daripada mengkritik terus, let's do something. Caranya adalah kirimkan, rekrut anak-anak kita yang terbaik untuk menjadi guru di tempat-tempat yang terpencil. Kenapa pilihannya itu? Karena 66% daerah terpencil di Indonesia itu kekurangan guru. 66%. Jadi bukan kita kekurangan guru, distribusinya yang tidak merata. Begitu dikirimkan guru ke sana, anak-anak terbaik ini, dan memang very selective. Jadi sekarang sedang training 70-an anak untuk dikirim, tetapi itu direkrut dari hampir 8.000 pendaftar. Hari ini baru dikirim 300-an, itu dari sekitar hampir 40.000 orang anak yang mendaftar. Dan mereka yang mendaftar adalah mereka-mereka yang sudah memiliki, 60% sudah punya pekerjaan. 60% meninggalkan pekerjaannya. Nah, begitu sampai di sana, apa yang terjadi? Pak Bupati sering tanya, Mas, gimana ya biar anak-anak kami seperti ini? Jawabannya sederhana, bukan? Pak, SMP-nya berapa di sini? Baru sadar, SMP saya sedikit sekali ya. Gurunya gimana, Pak? Iya, ya nggak ada gurunya. So instead of us criticizing, tunjukkan bahwa mereka adalah produk pendidikan kita. Lalu di lingkungan desanya, di rumahnya, mereka melihat para pengajar muda itu sebagai visualisasi mimpi orang tua atas anak-anaknya di masa depan. Naikkan kelas kok lewat pendidikan. Kalau kita tidak ada pendidikan, kita bertiga ini ada berempat dengan Anda. Tidak duduk sini. Kita akan bisa mereka. Betul nggak? Statusnya lain. Betul. Kan coba yang membawa kita di sini apa sih? Education. Kami makanya selalu mengistilahkan pendidikan adalah eskalator luar biasa. Naik sedikit itu terbawa ke atas. Nah sekarang yang sudah pada naik ke atas itu diajak merasa memiliki tanggung jawab. Caranya bagaimana? Caranya dukung. Nah lalu pertama dengan kemarin
anak-anak yang mengajar 1 tahun, lalu mulai dengan kelas inspirasi. Mengajak para profesional untuk menjadi guru 1 hari. Nah, kalau kelas menengah kita yang begitu besar itu didiamkan sebatas pembayar pajak dan penyoblos pada saat pemilu, we can never achieve the objective of this nation. Karena kita membutuhkan seluruh rakyatnya untuk bergerak. Nah, bila middle class ini dipanggil, tapi memanggil middle class itu harus dengan panggilan yang tepat, panggilan yang benar. Kami kalau kemarin waktu kalau fundraising juga untuk dana-dana beasiswa itu seringkali pertanyaan sederhana, mengundang pimpinan-pimpinan perusahaan lalu ditanya sederhana, will you be sitting here without higher education? Semuanya bilang, no way, it's higher education. Anda tidak mungkin duduk di kursi ini jika tidak punya pendidikan tinggi. Gak mungkin. Oke, now pay back. Dan sekarang bayar balik. Anda harus bayar balik. Jadi kita sekarang ini harus lewat Indonesia Mengajar ingin mendorong gerakan bayar balik. Meskipun namanya tidak tertulis secara resmi di situ. Gerakan bayar balik. Ada seorang anak menjadi pengajar muda di Indonesia Mengajar yang dia sudah bekerja, dia lulusan metalurgi ITB, bekerja di sebuah perusahaan, satu para perusahaannya, sebenarnya salah satu perusahaan terkenal. Dia mundur, lalu mengajar bisa mengajar. Alasannya kenapa? Alasannya karena saya mau bayar balik sekarang. Karena dia datang dari sebuah desa nelayan Indramayu yang kondisinya amat berat, dan kemudian dia bilang, kalau saya bisa seperti ini karena dulu diangkat oleh beasiswa dan lain-lain. Sebelum saya berkarir macam-macam, saya lunasi dulu nih rasa hutang saya sekarang. Cash dan dibayar sekarang, gak usah nunggu jadi orang. Dan ketika dia berangkat ditempatkan di Halmahera, menurut dia kondisi di sana lebih baik daripada kondisi asal tempat dia waktu itu. Jadi ini teman yang kita saksikan, anak-anak ini adalah anak-anak yang punya perasaan tanggung jawab. Nah, begitu kita bisa mendorong gerakan bayar balik, makanya exposure bersama ini menjadi penting. Itu kita bisa sama-sama mengubah Indonesia kita. Ini foto-foto yang muncul di sini, sebagian besar adalah foto sumbangan Edward Suhadi, seorang fotografer profesional. Ini yang dikatakan, bila sebuah tujuan perubahan dilakukan dengan ketulusan, itu menular. Dia mendengarkan soal Indonesia Mengajar, lalu pertanyaan yang muncul di dia, saya fotografer, what can I do? Dan Ini satu kritikan. Katanya kalau orang Indonesia cuma 4 tadi. Yang pertama bayar pajak, yang kedua nyoblos, yang ketiga komentar positif, yang keempat komentar negatif. Kurang mas, ada satu lagi, ngurusin kartu Jakarta Sehat sama waduk fluid. Pak Ahok silakan. Terima kasih atas kehadirannya Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pak Basuki Cahayapurnama. Saya baca sedikit biografi Pak Ahok. Dari geologi, teknik geologi, kemudian rencananya mau usaha, tapi kemudian sekolah S2 Prasetya Mulia, sempat jadi karyawan dulu, kemudian buka usaha sendiri, akhirnya jadi politisi. Ini gimana jalan ceritanya? Saya pikir saya mungkin lahir ya tidak milih ya. Saya memang kalau bicara pendidikan, saya punya ibu sama bapak yang sangat berpikir maju. Ketika di kampung saya kan orang tidak berpikir apa turunan Tionghoa itu kan tidak mungkin sekolah, pasti jaga toko. Karena hitungan ekonominya rugi kalau sekolah 5 tahun. Nah, tapi ibu saya sejak kecil suka beli emas, jujur saja. Jadi kalau beli emas, kami masih kecil-kecil, masih 1 tahun, ditanya, kenapa punya uang nyimpen emas gitu kan. Pasti ibu saya bilang, mau buat anak-anak saya kuliah. Ya satu kampungnya ketawa, ada orang gendeng begitu kan. Beli emas, anakku masih
Masih kayak anak ayam, ciap gitu. Kuliah. Nah, bapak saya juga, karena mungkin pengaruh ya, bu saya dulu kerja, ikut tantenya di Jakarta. Jadi harus dulu mesti pompa air, siapa dia sekolah, numpang sekolah di Taman Sari. Dan karena udah lulus SMP, tidak bisa SMA, lalu ditarik pulang. Jualan, terus ketemu bapak saya gitu. Jadi ibu saya menikah umur 19. Menikah, nah bapak saya juga kebetulan kerja sama Belanda, sopir dokter. Nah karena sering menolong orang sakit, bapak saya punya cita-cita anaknya jadi dokter. Saya ini alumni UKI loh, 1 minggu, karena UKI nggak bisa masuk Pak dulu, Pak, susah Pak. Jadi saya kuliah di UKI kedokteran 1 minggu dulu. Karena bapak saya maksa, mau dapat UKI nggak bisa tembus-tembus. Nyari siapa orang bisa cariin jalan, nggak bisa ketemu tuh Pak. Dulu begitu Pak. Nah ya waktu bapak saya jadi pengusaha, dulu tuh susah sekali kalau orang sakit malaria itu mesti ada pil kina. Jadi bapak saya sering sekali itu celengin itu obat, supaya bisa bantu masyarakat. Nah ini dia kecil, kami ya semacam didoktrin. Nah ketika ngomong nonton film Laskar Pelangi ya, harusnya kami pengusaha bisa sekolah di sekolah PD Timah. Jadi bapak saya masukkan saya sekolah Impres di kampung, Impres nomor 3. Nah supaya bergaul dengan anak-anak ini, anak-anak itu ke rumah. Nah terus bapak saya suka tunjukin kalau bubaran sekolah, anak SD bapak saya suruh hitung. Coba hitung berapa anak. Di kampung kita 1 tahun ini ada tambah berapa perusahaan? Tidak ada kan? Nah itu bagaimana tuh anak-anak itu? Ini harus kamu pikirkan ini. Kamu harus pikirkan. Nah, lalu saya begitu SMP mulai nakal gitu. Mungkin badannya agak tinggi gitu, jadi udah bisa naik motor. Pas waktu saya kecil tuh filmnya tuh film Ali Topan anak jalan naik trail itu loh. Arjuna mencari cinta, Herman Ferrani kan. Bawa hardtop gitu kan. Nah bapak saya punya hardtop, sopirnya disuruh beliin motor trail gitu kan. Ya gitu udah bisa naik trail bawa hardtop ini SMP. Bapak saya putuskan harus dikirim ke Jakarta. Karena kalau di sana terus pasti konyol. Jadi SMA saya ke Jakarta. Saya ke Jakarta ya harus beli karcis bus di lapangan Banteng. Tidak ada uang, tidak ada mobil. Jadi sedih juga rasanya waktu hujan. Orang lain dulu nggak ada handphone, minta kantor kepala sekolah telepon minta jemput macam-macam. Kita merasa saya ini orang kaya di kampung, punya mobil, punya sopir. Karena posisi ini saya mesti nyebrangin Senen 2 kali ya untuk naik bus gitu kan. Makanya sampai sekarang saya paling suka nasi campur kenangan. Karena saya sekolah di PSKD 3. Soto Bapak. Dan dulu nasi kenangan itu mahalnya luar biasa itu. Ini mahal. Jadi kalau sekarang saya sama anak saya kalau ke mall, saya bingung gitu loh. Saya suka ke food court, pesannya nasi kenanga gitu loh. Karena dari dulu ya begitu. Nah ini pengalaman dengan orang tua. Nah sama seperti kecil. Saya kira kita harus berterima kasih juga. Saya harus berterima kasih sama Haji Raden Omai Rama nih. Hubungannya apa? Saya sangat dipengaruhi dari film-film dakwahnya beliau. Misalnya lagu itu aku merarat karena judi gitu loh. Waktu saya, makanya saya nggak pernah judi. Di kampung saya itu apapun dijudiin. Orang turunan Tionghoa itu ajaib juga tuh kan. Nunggu orang meninggal mau dikubur hitung hari kan. Gimana nunggunya malam-malam judi itu. Semua ada operasi kan. Masak, pesta pora, terus judi. Yang tuan rumahnya di NBJ juga dapat duit tuh, ada duitnya. Terus anak-anak pun mulai titip, judi kelereng, gambar-gambaran, itu semua judi tuh. Jadi kalau main satu-satu kan menangnya susah nih. Kalau langsung pasang, menangnya banyak. Nah orang suka ikut pasang. Dan saya tidak bisa judi. Dan saya juga orang bilang saya burung apa ya, yang ngantuk. Malam tidur, kenapa? Lagu Omai Rama lagi. Begadang jangan begadang gitu loh. Ini masalah, saya mungkin kecil, beruntung gitu kan. Ya bapak, ibu tentu Omai Rama sekarang udah beda gitu. Itu dulu waktu kecil gitu dipengaruhi. Makanya waktu disinggung nggak marah Pak Ahok ya? Biasanya, karena saya bisa nyanyi hampir semua lagu dangdutnya. Kalau lagi putar filmnya, itu bapak sih punya bioskop keliling. Saya keliling, itu orang kampung tuh datang bertruk-truk itu ngantri itu untuk nonton film itu.
Dan bisa satu hari itu putar 3 kali tuh film gitu. Karena saking banyak yang mau nontonnya itu. Ini luar biasa. Tentu kita dipengaruhi ya. Saya kira apapun bisa menginspirasi kita. Nah tentu bapak saya juga karena dia dipengaruhi tidak bisa sekolah. Jadi bapak saya selalu katakan, kamu jadi dokter saja. Karena di kampung kita ini banyak orang meninggal karena tidak ada dokter. Jangan bayangkan sekarang, dulu kan susah sekali dokter PTT itu. Di kampung apa kan kita dari Sumbaksel. Sumbaksel kalau Belitung itu udah ujung dunia, belum provinsi. Jalanan jelek. Jadi bapak saya macam-macam motivasinya. Saya mau jadi insinyur pak, karena pejabat Timah itu semua insinyur. Kalau jadi pejabat itu kan, bapak saya juga ngajarin orang miskin jangan lawan orang kaya katanya, nggak mungkin menang. Orang kaya jangan nantang pejabat, bangkrut kamu katanya. Jadi kalau mau lawan pejabat, jadi pejabat kayak gitu kan. Ini juga mempengaruhi kan gitu kan. Ya kita tentu maunya jadi orang kaya lah. Ya, berpikir begitu. Nah tentu jadi dokter, bapak saya bilang begini, tua tidak pernah dipanggil Pak Insinyur di kampung. Kalau dokter dipanggil Pak Dokter. Terus dokter tambah tua, tambah laku, tambah mahal karena pengalaman. Kalau insinyur tambah tua, tambah kagak laku. Karena udah tua. Ini pikiran bapak saya. Nah, 1 minggu saya kuliah, saya pikir model saya ini bisa ketinggalan gunting di dalam perut orang ini. Nah, saya tetap ngotot mau jadi insinyur tambang kan. Ngelamarlah ke ITB. Ngetes, kagak masuk ITB. Nah, ini cari gimana? Ya biasalah orang turunan kan ujung-ujung cari apa? Trisakti. Ya cari-cari ada fakultas teknologi mineral, mirip-mirip juga dikerja di tambang. Apa itu biologi? Wah bingung geologi ini apa ya? Dicek ada di kampung saya ada geologinya. Wah menarik juga nih eksplorasi ini. Udah deh geologi aja deh. Saya kabur dari UKI, masuk ke Trisakti. Ya 7 bulan bapak saya tidak menegur saya. Lalu adik saya masuk dokter. Tapi saya mau cerita ini, ketika kami mulai kerja, bapak saya sudah katakan begini, kita cocoknya jadi pejabat. Saya kenapa pak? Coba kalau kita sedekahkan 1 miliar untuk orang miskin, 500.000 saja, dulu kan UMK-nya kabupaten itu 400.000 lebih. Kita hanya bantu 2.000 orang, di kampung kita ada 9.000 rumah nih. Tidak cukup bagi. Jadi kalau kamu jadi bupati, kamu kuasai ratusan miliar, kamu bisa buat semua orang punya penghasilan 500.000. Itu kata bapak saya. Tapi ya ada yang ngomong gitu, kita mana mau sih pengen enak jadi bos lah. Bos yang ngatur pejabat kan lebih enak. Pengen enak kan itu kan. Ngapain jadi pejabat gitu kan? Punya teman pejabat paling enak itu loh. Jangan jadi pejabat. Nah lalu tahun 95 saya mulai kerja terus saya dirikan pabrik itu. Awal bikin pabrik, kita assessment pabrik itu saya dibantu dari mertua teman saya, $1 juta itu pabrik dia bangun. Dia kasih saham kosong, saya buat pabrik pengolahan Gravertex untuk pemboran minyak. Kita nak geologi, ini import kita bangun sendiri. Lalu apa yang terjadi? Banyak persaingan, jadi kita ditekan, assessment macam-macam, dipersulit. Dan pejabatnya bilang begini, waktu di assessment, kami tidak mau yang tipe ini mau ganti. Saya ganti masih tidak mau juga. Lalu dia bilang nasib pabrik kamu di tangan saya, kamu jangan macam-macam sama saya. Nah saya punya semua orang saya kira punya sakit jiwanya juga gitu ya. Nah saya mungkin dari kecil didoktrin begitu, saya juga ada sakit jiwanya. Saya berpikir, pasti dia berpikir, tidak ada pengusaha yang berani lawan dia. Karena kamu punya pabrik $1 juta. Nah saya berpikir terbalik, kalau gitu saya pukul dia saja, supaya dia tahu diri, tidak berani lagi menekan sembarangan orang. Kira-kira begini cara berpikir terbaliknya. Ya sudah saya mau hajar dia. Dia lari itu 18 orang nangkap saya gitu. Saya tuh berpikir saya mau bikin komponennya, saya hajar habis itu. Kepala tanggung. Ya betul, hajar aja. Tutuplah pabrik saya. Nah, jadi waktu saya pulang, bapak saya sudah tunggu di teras rumah. Bapak saya sudah dengar dari radio kan, ribut-ribut di dalam pabrik ini. Itu bos, bukan bapak saya nggak wariskan dengan bosnya mau mukul pejabat gitu. Bapak saya bilang gini,
Nah, apa aku bilang? Orang miskin yang lawan orang kaya, lupa ya? Orang kaya yang tentang pejabat, bangkrut lu. Nah, lalu saya minta terus terang mau pindah ke Kanada. Karena teman saya telepon, bilang, "Hok, saya udah beli rumah di 10 kamar di Vancouver. Kamu suka berburu, suka jeep, suka laut, saya ada anak kamu urusin. Kamu bisa tinggal sini, kamu geologi lagi, kamu cari kerja. Master lagi bidang keuangan." Wah, saya itu bagus juga. Jadi CEO perusahaan di Kanada, terus pulang ke Indonesia, gaji Kanada kerja di Indonesia. Bagus juga kan? Nah, saya minta permisi sama bapak saya mau pindah Kanada, Pak. 1995, bapak saya bilang tidak boleh. Dan kenapa, Pak? Rakyat butuh kamu. Saya bilang, butuh apa, Pak? Muka minyak babi kayak kita. Minyak babi kan? Bapak saya marah. Marah besar. Saya lihat dia yang marah itu, saya juga agak takut kan. Lalu bapak saya bilang, kamu percaya sama saya? Terus saya bilang, ini sistem begini, kamu percaya Pak Harto bisa tua, bisa mati? Bapak saya ngomong begitu. Nanti kamu kerja sini baik-baik, pasti rakyat akan pilih kamu untuk memperjuangkan haknya mereka. Nah, itu motivasi dari bapak saya. Saya tidak mau ribut, saya juga diam saja waktu itu. Ya sudah, ngapain ribut gitu kan? Ya tidak jadi berangkat. Nah, saya kerja, bapak saya meninggal tahun 97. Nah, dalam mau meninggal pun dia masih pesan sama sopirnya, teman akrabnya masih muda. Dia bilang, namanya Pak Item, Pak Awang. "Wang, titip anak-anak ya." Nah, ini sopirnya cerita sama saya, tahun 2005 baru cerita. Nah, saya tidak lama lagi umurnya. Terus kata sopir, "Jangan, saya lebih tua dari kamu, jangan begitu. Kamu percayalah, masih sempat lihat Ahok jadi bupati," katanya. Ya, bapak saya dari kecil itu pengen saya jadi bupati. Dari umur 1 tahun kamu bawa ke sekolah ke Jakarta. Saya belajar ngomong itu di Jakarta loh, di Kalibaru. Bapak saya punya rumah. Mes Pemda Belitung itu rumah bapak saya itu. Ada 2 rumah. Kalimat kata pertama saya itu becak. Gak bisa ngomong, umur 4 tahun belum bisa ngomong. Dia bawa ke Jakarta, lihat becak-becak lewat, terus saya teriak, "Becak!" Udah itu jadi bawel saya. Karena pendemnya lama. Gitu. Jadi ya, waktu 2005 saya mau calon, saya masuk ke DPRD dulu. Nah, saya bisa masuk politik sebetulnya bukan saya mau, saya ini kecelakaan politik sampai hari ini sebetulnya. Ya, saya betul-betul kecelakaan politik. Saya hanya berpikir waktu menggantikan bapak saya sebagai pengusaha, bapak saya meninggal, hutang juga saya tanggung, termasuk urusan sosial. Jadi banyak orang suka datang ke rumah mau berobat, mau sekolah, rumah mau roboh, cari saya. Saya pabrik juga udah jalan, pabrik saya sempat tahun 99-2001 pemakaian di Kartek itu meledak. Jadi saya cetak uang banyak. Saya dulu sempat bisa untung hampir 150.000 US dollar. Dan dolar lagi naik-naiknya. Wah, saya jadi orang kaya mendadak. Hutang-hutang bapak saya bisa saya bayar itu. Saya pun bisa punya rumah, punya gudang, punya mobil yang banyak. Karena untungnya luar biasa. Dolar bisa 13.000, 15.000. Beda 1 jam saja bisa rugi 3 juta, bisa untung 3 juta. Karena waktu itu per jam itu naik turun itu US itu. Ya sudah. Kejadian itu, tapi saya mulai tidak sanggup membantu orang miskin. 2001 pabrik saya tutup, dikerjain lagi pakai ISO macam-macam. Nah, saya mau hajar lagi nih pejabat ini. Udah punya istri, punya anak nih. Saya waktu itu udah permisi sama istri saya, kalau ada apa-apa ya udah terserah kamu deh. Pokoknya saya mau timpa tuh orang kurang ngajar udah. Karena gitu udah. Karena apa? Dia berpikir kamu udah kaya lebih takut mati kan? Pasti kamu takut mati. Biasanya begitu rumusnya. Nah, saya mau balik, biar kamu rasain ada orang kaya gak takut mati. Oke, kita ngadu nyali gitu, kira-kira gitu. Tutup. Nah, 2003 diajak Dr. Sarir masuk PIB. Pas saya lagi kesal sama pejabat, pabrik tutup. Mereka tantang saya, "Lo jadi pejabat lo macam-macam, mau nantang kita." Kok jadi saya ingat omongan bapak saya nih, kok nantang gua nih. Terus masuk partai yang mana, bingung. Dia telepon, tawarin PIB. Cocok juga PIB, partai ikut Basuki. Udah. Cocok deh. Ya kita ikut aja gitu loh. Terus ditawarin DPR RI. Nah, ini mau ada strategi ilmunya, Pak. Main politik pun ada ilmunya.
Nah saya ngitung, kalau saya ke DPR RI, pasti berat ini ongkosnya nih. Nggak mungkin jadi. Sedangkan masyarakat dikasih duit minta lagi lebih repot. Yang milih kagak milih minta kita repot. Saya bilang saya jadi DPRD aja deh, kabupaten aja. Shock dong, S2, ada pabrik, masa minta DPRD tingkat 2. Nah saya, ini ada teorinya politik Pak. Sama seperti Bapak bilang. Ini teori Abraham Lincoln sebetulnya. Kalau Anda mau menguji karakter sejati orang, kasih dia kekuasaan. Rakyat itu ngerti teori itu, walaupun belum pernah dengar. Ya sekarang siapapun ngomong, udahlah kamu udah jadi juga sama. Itu ada di benak masyarakat. Makanya saya butuh panggung politik untuk mempertontonkan karakter saya. Nah panggung politik yang paling mudah dan murah diraih adalah DPRD tingkat 2. Jakarta nggak punya. Karena dengan suara sedikit saya sisa-sisa jadi. Makanya saya mulai memperlakukan teknik kampanye, minta uang saya tolak. Marah orang-orang. Akhirnya yang milih saya hanya 92 orang. Tapi karena ketua partai, suara sisa-sisa, duduklah saya di anggota DPRD. Itu ceritanya. Padahal maksud saya pertama sederhana. Saya hanya bercita-cita partai menang. Tadinya ya, saya mau menunjuk camat yang saya kenal dari kecil, camat yang jujur, yang baik, orang kampung sana. Jadi bupati. Supaya apa? Supaya warga-warga yang tidak mampu sekolah atau berobat, yang tidak mampu perbaiki rumah, jangan minta duit sama saya gitu loh. Karena saya tidak sanggup nolong mereka. Tidak nolong, Nurani tidak enak. Dia nolong, emangnya istri saya kayak ibu saya, tahan banting. Bisa ditinggal istri, saya pikir lama-lama. Beda, istri saya dan ibu saya kan masih beda. Karena istri saya orang kota, ibu saya kan enggak gitu, ngerti juga kan gitu. Kayak dibohongin bapak saya, suka bercanda gitu. Ibu saya masih hidup, masih sehat. Dia sering ngomong, akhirnya partai kalah. Kalah, saya tinggal satu kursi, saya duduk di dapur saya. Si camat ini datang ke rumah pagi-pagi. Dia bilang, abang minta kamu tidak boleh mundur. Walaupun sendiri lawan di dalam DPRD sana. Saya bilang mau lawan apa? Ya sudah, jadi orang gendeng di dalamnya. Ya DPRD saya bilang kalau itu Dewan Perampok Rakyat Daerah nih, SPPD fiktif macam-macam, saya ngoceh aja gitu. Laporin ke masyarakat. Wah sempat mau digebukin. Saya tahu gebukin 1 lawan 1, takut juga dia. Kenapa? Karena udah utang 100 juta, nggak bisa bayar juga kan, takut. Nah jadilah saya di DPRD 7 bulan. Karena masyarakat yang milih saya bukan karena uang, lihat saya berbeda, mereka minta saya jadi bupati. Saya bilang saya tidak bisa jadi bupati, karena DPRD yang milih. Ya juga Pak, 5 tahun lagi Pak. Ternyata pemerintah rubah, 2005 ada pemilihan langsung. Saya ngajak yang satu DPRD, ngapain ikut? Ini dia ikut akhirnya. Saya menjadi bupati yang tidak pernah ngambil jadwal kampanye. Di KPUD itu nggak ada jadwal kampanye saya. Kan tidak ada uang, jam 8 sampai setengah 5 tidak ada uang. Kita tidak mau lakukan. Tidak ada baju kaos. Waktu mereka minta, saya bilang tidak ada uang. Terus saya bilang, saya turunan Cina, ini 93% Muslim ini. Kami nggak peduli Pak. Pokoknya Bapak yang kami tahu bisa dipercaya. Akhirnya majulah 5 pasang lawan Partai Bulan Bintang. Kalau sepakat dia menang 55% fraksi. Tahu-tahu dipilihlah 37,13%. Begitu saya jadi bupati, ya saya manfaatkan semua. Jaminan pendidikan. Saya menjadi kabupaten pertama yang kerjasama dengan PT Askes sebagai BPJS Kesehatan. Seluruh penduduk saya jamin. Bukan berdasarkan Bapak Ibu naik mobil apa atau rumah apa. Asal mau masuk lewat puskesmas dan kelas 3. Karena saya yakin orang kaya tidak mau kelas 3. Karena 8 ranjang 1 kamar mandi. Mantrinya lama. Jadi itu patokannya. Kalau Anda mau masuk puskesmas, mau masuk kelas 3, pasti Anda kurang mampu. Bagaimana kalau dia pengusaha, punya kelontong, dia juga masuk. Artinya dia butuh tambahan modal, saya bilang. Daripada kita memberikan uang untuk membentuk sebuah UMKM, hilang. Ini UMKM yang sudah bagus, jangan dirampok gara-gara sakit. Lagi pula saya bukan memberikan uang ketika dia sakit. Modal diberikan, kalau dia sakit, masuk puskesmas, masuk kelas 3, dan saya bayarin, bukan kasih cash. Kalau kasih cash banyak pura-pura sakit. Semua tahan di kelas 3, 5 hari. Nah itu yang saya ciptakan dulu. Termasuk pendidikan.
termasuk soal agama. Saya sangat dipengaruhi, saya sekolah Islam SD sampai SMP. Karena sana nggak ada sekolah yang lain. Kalau sekolah negeri harus masuk sekolah Islam. Nah, saya kalau tidak mungkin juara MTQ. Cuma gara-gara mau belajar ngaji, habis sholat Isya diusir dari masjid. Sampai saya jadi ini contoh. Kenapa saya mesti cerita ini? Kalau kita bicara future leader, pendidikan itu harus ada kesetaraan dan tidak boleh ada primordialisme, rasisme. Karena ini prinsip Bhinneka Tunggal Ika kita yang dipegang. Saya suka ngeliatin orang Amerika. Pita pluribus unumnya Anda, Bhinneka Tunggal Ika Anda, itu kurang gentleman. Anda gigit di paru. Kalau Anda mau makan, pragmatis pasti dilepas itu pita. Kalau bangsa Indonesia digenggam. Jadi kalau anak muda bilang, aku bingung nih, pegangan, kira-kira gitu kan. Jadi kalau burung Garuda kita gak ada pegangan, bingung dia. Goyang ini. Tapi yang burung elangnya Amerika bisa dibuang gitu loh. Nah, saya cerita ini kenapa penting. Saya sampai jadi bupati masih orang yang menolak saya untuk masuk ke masjid segala macam. Tapi juga banyak sekali pemimpin agama yang mengatakan lebih baik Ahok yang belum ada hidayah. Tapi kita maju daripada dapat hidayah kelakuan kafir macam-macam. Ya, tapi saya sebetulnya sangat dipengaruhi dari kita nggak usah memperdebatkan hadis Nabi Muhammad ini kuat atau lemah ya, tentang tuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Ini ada hubungan dengan konsep future leader ini menurut saya. Nah, ketika saya tanyakan sama guru agama saya itu nama itu Haji Anwar dari Sumatera Barat. Anaknya itu Helmi, terakhir saya jadi bupati jadi asisten satu. Dia, nah tentu anaknya juga memainkan itu dulu, karena dengan PBB gitu ya. Tapi ya sudah, itu artinya pemimpin kita suka memainkan sara. Ketika kita tidak bertanding soal program, soal rekam jejak, soal karakter teruji, dan kita mainkan itu. Jadi saya tanya, Pak, maknanya apa? Tuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi beliau bilang begini, itu arti itu tuntut ilmu tempat yang jauh lah, macam-macam terjemahannya. Saya tidak terima kalau orang Islam Cina jauhnya masa ke Cina. Wah, dia pusing juga kena murid kayak begitu kan. Saya SMP, lalu katanya itu peradabannya tua, Islamnya tua, Islam itu juga dari Cina, katanya sebagian itu ngomong gitu kan. Saya bilang kalau mau belajar Islam ke Arab Saudi dong, ngapain ke Cina? Cina juga dari Arab. Ya pokoknya itulah, kira-kira gitu. Nah, saya tidak puas jawaban itu. Lalu saya cari sendiri, ini versi saya ya. Maksud saya tidak mengatakan kebenaran, cuma maksud saya ini memotivasi saya. Lalu saya mulai cari apa konsepnya. Saya mulai belajar tentang filsafat Cina, filsafat Tiongkok. Dari sana itu ada Konghucu yang mengatakan kalau bicara pendidikan itu tidak boleh ada pengotakan, pemisahan. Makanya sejarah di Tiongkok dulu orang ujian dari kampung yang paling kecil sampai pinter-pinter sampai ke Beijing. Dan raja zaman dulu sebelum dari Sungai Kuning meluap matikan banyak orang, itu ketika lihat anaknya kurang baik, dia menyerahkan tatanya kepada si orang yang dari kampung yang ujian yang terbaik. Jadi ujian. Baru kemudian ketika masyarakat memaksakan si raja yang berhasil menyelamatkan dari banjir, biar anakmu bodoh pun tetap jadi raja. Yang bodoh jadi raja, lihat orang pintar dibunuhin. Karena maunya turunan dia. Tapi ini saya mulai berpikir, yang dimaksud dari Nabi Muhammad itu. Ketika Anda bicara pendidikan, tuntut ilmu negeri Cina bukan ke Cina. Pakailah prinsip Cina. Tidak boleh ada diskriminasi bahasa kita. Ya semua orang punya hak untuk sekolah. Tidak boleh kita pisah-pisahkan. Lalu yang kedua dengan itu, ini juga ajaran Konghucu. Kalau kepalanya lurus, maka bawahnya tidak berani tidak lurus. Hari ini ada pemilihan langsung presiden, gubernur, bupati. Adalah kesempatan masyarakat memilih yang lurus sebetulnya. Lalu yang ketiga yang lebih menarik dari ini adalah kalau zaman dulu kan orang nggak dagang, kerjanya di ladang sawah. Itu huruf Fu, hoki itu, Tionghoa punya tulisan. Itu bawah tuh arti itu Tian. Tian itu arti itu sawah. Jadi kalau Anda mau hoki, mau kaya, Anda harus ada tempat usaha. Hari ini kita tidak pernah menyediakan lahan usaha kepada rakyat kita, termasuk tanah. Kita kasih sertifikat dibawa pergi. Makanya revolusi Prancis mengatakan rakyat tidak butuh ladang gandum, rakyat butuh roti. Anda kasih ladang sawah, kasih sertifikat dijualin, kasih rumah susun tsunami dijualin, rusunawa juga dijualin, dia baik lagi.
Jadi saya menafsirkan ini, kalau kita bicara pemimpin, kalau kita berbicara sebuah bangsa, tentu dasar adalah pendidikan. Nah, saya suka hadis Nabi Muhammad ini, tuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Artinya apa? Tidak boleh ada diskriminasi. Yang kedua, harus mempunyai pemimpin yang lurus. Baru bawahnya tidak berani tidak lurus. Yang ketiga, semua orang tentu harus memiliki lahan untuk dia usaha. Nah, dengan cara demikian, saya sangat yakin bisa kita lakukan. Kalau tadi saya mau koreksi sedikit, kata ya orang yang saya suka pelajari juga kan. Jadi gini Pak, saya bukan orang yang berani mati Pak. Ini perlu diralat. Karena pada dasar itu tidak ada orang suka mati. Saya suka ketawa sama teman saya yang pendeta. Pendeta pun kadang-kadang kalau begitu udah mau mati bilang apa? Jangan dulu, karena pekerjaan di dunia masih banyak. Kalau kita selesaikan. Nah itu yang terjadi. Jadi saya punya istri, punya anak, ya, punya rumah yang baik, punya jabatan yang baik. Saya juga tidak mau mati. Tetapi persoalannya hari ini, kalau memang saya khawatir tidak mati juga tidak menambah saya 1 menit untuk hidup juga kan. Ya saya pasrah saja. Apa kita masuk ke DKI? Teman saya bilang gini, Hok, gitu, nyatakan menang. Langsung dia bilang sama saya, Hok, istighfar 3 kali. Kok istighfar bukan alhamdulillah? Enggak loh, astagfirullah nih 3 kali. Bisa masuk DKI nih, bukan innalillahi nih. Ada yang bilang innalillahi, lebih parah lagi dia bilang. Nah itu yang terjadi sama kami sebetulnya hari ini. Kami tiba-tiba modal kartu nama, tidak ada bagi baju, kelas menengah nih, digerakkan, percaya kepada rekam jejak kami. Kami masuk ke sini. Nah sekarang kalau kami lunak-lunak dengan semua orang, ini kan kesalahan 40 tahun yang lalu. Kita bisa bayangkan, kalau saya mendirikan rumah di tanah saya sendiri, hak milik sampai kiamat, hanya gara-gara menyalahi IMB, 2 lantai saya bikin 3 lantai, datang P2B dibongkar, tidak ada ganti rugi. Ini mendekati melanggar HAM saya sebetulnya. Kan rumah saya, tanah saya, uang saya bayar pajak. Kenapa Anda bongkar? Karena peraturan, kita taat peraturan bilang begini. Nah sekarang saya balik, saya bangunnya rumah di tanah saudara Iwan. Galak, lebih kecil, lebih galak, apa lo? Takut dong? Takut nih. Karena takut saya tempatin 5 tahun, 10 tahun, saya sewa-sewain, saya jual belikan nih. Pas mau diusir, mana uang kerohiman? Hitung per meter, ganti. Yang perlu rohim mah Iwan bukan saya. Saya dudukin tanahnya kok, dia masih dibelas kasihanin, bukan saya yang belas kasihanin. Jadi kita bisa bayangkan 40 tahun terbalik-balik seperti ini pikirannya. Tiba-tiba kita katakan tidak ada ganti kerohiman. Anda tidak punya rumah, masuk rumah susun. Tidak terima, pasti masih mau. Pikir rumah susun bisa dijual, kasih surat perjanjian, 6 tahun penjara kalau mau offerkan sewa atau jual, langsung tidak mau. Kalau itu minta tanah dibagi, bagi tanah 3 juta 1 meter, datang LSM, datang macam-macam. Kayak saya bilang, ini komunis kamu nih otaknya nih. Dibawa ke kampung, dibilang Ahok bilang kalian komunis semua. Wah, saya mau dibunuh orang nih. Parah semua nih. Terus saya bilang, saya pindah ke rumah susun, tidak mau 5 lantai. Kami maunya 2 lantai. Saya bilang, bos, ini Jakarta bos. 5 lantai mana cukup bagi. Gak bisa, kami mau 2 lantai. Makanya saya bilang, kalau kamu miskin ya tahu diri dong. Dia sampaikan sama orang miskin. Saya semua orang miskin, si Ahok menghina kalian katanya. Wah, jadi rame. Saya diancam. Ya sudah, kalau udah diancam, ya saya pasrah saja sih Pak. Saya bukan berani Pak, saya pasrah saja Pak. Jadi itulah untuk meralat sedikit pandangan dari teman. Saya baru tahu Pak Ahok, kalau tahun 2013 ini memang sudah terjawab kenapa Pak Ahok mendapatkan award tokoh kontroversial. Betul, baru saja mendapatkan. Betul ya Pak? Buat kayak beliau dong.
Saya buka kesempatan kepada para hadirin sekalian di sini untuk bertanya kepada para panelis kita yang ada. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Huriatun Kabaro. Saya dari Institut Pertanian Bogor. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Anies Baswedan, kebetulan saya juga melakukan gerakan IPB Mengajar yang mungkin Pak Anies resmikan tahun kemarin. Nah, Bapak, yang sekarang ini ingin kami angkat adalah bagaimana cara mengembangkan sumber daya manusia di segi gurunya, Bapak. Karena kita tidak mungkin, kan kalau prosesnya IPB Mengajar ini sederhananya Indonesia Mengajar istilahnya sangat sederhana. Ada, silakan Mbak. Di London School of Public Relations Jakarta. Pertama-tama saya mau, mungkin sebelum sampai ke pertanyaan, mengucapkan terima kasih dulu nih untuk Pak Anies atas program Indonesia Mengajar, karena akhirnya kami dari London School of Public Relations sendiri terinspirasi. Cuma mungkin namanya agak berbeda, menjadi LSPR Peduli Pendidikan, Pak. Tapi belum sampai 1 tahun, kemarin kami di Hari Pendidikan Nasional mengirim 12 anak. Saya Suryanto dari Bela Negara. Bela Negara. Saya ada yang disampaikan untuk Pak Ahok. Saya 2 kali, Pak, menolong warga Jakarta yang sedang kesusahan hidup melalui SMS pada Pak Ahok. Yang pertama seorang gelandangan yang tinggal di Mesir Sarinah, Pak. Dia 12 tahun dari gelandangan di emperan masjid itu. Saya kasih nomor handphonenya Pak Ahok. Saya bilang dia, kamu SMS ke Ahok, tapi jangan minta duit. Kamu minta tinggal di rumah susun. Nah, akhirnya dia SMS Pak Ahok, 2 hari setelah itu Pak Ahok balas. Hubungi Nathanael, staf saya, nomor handphonenya ini. Setelah dihubungi, diminta ke dinas perumahan. Nah, akhirnya saya dampingin. Saat itu juga, Pak, Bapak mau masuk hari ini? Iya, hari ini juga. Saat itu juga dia masuk di Penggilingan, Pak. Dapat dia di lantai 2 miliar 130.000. Yang satu lagi, Pak, ada anak SMK, ini keponakan dari istri saya. Dia itu nggak bisa bayar iuran sekolah SPP itu 2 juta lebih, Pak. Akhirnya singkat kata sama tadi SMS kepada Pak Ahok ya dibalas ya tentang pendidikan. Jadi dia nggak bisa bayar tadi 2 juta lebih, singkat kata dibalas Pak Ahok, disuruh hubungi Nathanael dan seterusnya. Akhirnya dibayar oleh staf Pak Ahok. Cuma karena bapaknya masih hidup, kata stafnya Pak Ahok itu nggak boleh dibayar semua. Karena bapaknya masih hidup, dia harus kerja juga. Akhirnya dibayar cuma 1.400.000. Tapi itu sudah sangat membantu. Nah, yang saya ingin sampaikan ke Pak Ahok, ini saya pernah tanya Pak seorang Ustadz, Pak Ustadz, apa itu bela negara? Pak Ustadz itu bilang, bela negara adalah seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan yang terbaik untuk manusia yang lain. Nah, ini mohon tanggapan untuk selanjutnya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Jangan wajibkan. Nanti London School wajib misalnya, para Madinah wajib, UI wajib, jangan wajib. Jangan diwajibkan. Karena begitu diwajibkan, insentifnya itu adalah lebih bangga kalau berhasil menghindar. Ya, betul itu. Sekalian wajib begitu. Kalau berhasil menghindar, yes, berhasil. Kalau ini tidak, jadikan ini sebagai sesuatu yang terhormat. Nah, kami juga dalam Anda mengelola ini pasti Anda perlu partner. Indonesia Mengajar juga begitu. Pasti perlu partner. Ide saja tanpa ada partnership nggak jalan. Resources nggak jalan. Jadi kami juga di Indonesia Mengajar itu dari awal kami mengatakan dari pemerintah kan hanya perlu restu. Tapi bagaimana untuk bisa menggerakkan semuanya? Kan perlu dana, bukan? Perlu partner. Dari sini kita bekerja sama dengan private sector. Kita mulai waktu itu dengan Indika, ada wakilnya juga Indika di sini. Lalu kemudian kita sekarang ini alhamdulillah partnernya lalu cukup lengkap. Dari perbankan ada Mandiri, ada BNI, PGN, kemudian untuk rekrutmennya DDI yang membantu menyeleksi. Untuk mengaudit, auditornya PwC. Kita mau mengembangkan program ini, pastikan bahwa Anda punya partner yang sehati dengan kegiatan ini. Wah, kalau tidak repot sekali. Nah, dengan Kompas yang hari ini kita memiliki partnership, begitu banyak
orang-orang di Kompas hari ini yang jika ditanya 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu berada di mana, semuanya pasti bilang desa ini, kampung ini, bisa pasti bilang. Jadi saya rasa ketika pendidikan dan Pak Yakob kan perhatian pada pendidikan itu bukan hanya itu, jiwanya adalah jiwa pendidik sebetulnya. Dan kami menggarisbawahi itu, memimpin adalah mendidik dan mendidik adalah memimpin, pasti betul ya? Karena memang irasional. Begitu Indonesia mengajar dibuat 5 tahun mas, fresh graduate, oke? Mikir 2-3 kali mas, berangkat 5 tahun. 5 tahun teman-teman saya sudah jadi apa, saya di mana? Padahal tujuan kita, dan ini yang kita mau rubah. Ketika dulu diskusi awal soal gagasan Indonesia mengajar, ada dalam diskusi itu tanya, kenapa yakin bahwa orang-orang pasti mau? Karena hari ini asumsinya kalau Anda berprofesi guru atau dosen, maka asumsinya itu akan dikerjakan seumur hidup. Tapi kalau profesi lain enggak, misalnya wartawan misalnya, ya jadi wartawan, belum tentu seumur hidup. Tapi begitu Anda mendengar kata guru, wah kasihan betul ini, seumur hidup akan menjadi guru tanggung jawab. Nah kita ubah, yang dibutuhkan Republik ini adalah anak terbaik di ruang kelas, bukan orang yang sama 30 tahun di ruang kelas. Itu kita ubah. Karena itu setahun sekali, setahun tarik, ganti lagi. Tujuannya karena 2. Satu adalah mensuplai guru berkualitas, yang kedua best young graduates mengalami hidup di sana, menjadi guru. Dan saya mengatakan pada teman-teman semua, kalau punya murid itu is a good leadership test.